فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فإنشاءالله تبارك وتعالى kita akan lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati As-Sa'idah, kiat-kiat bermanfaat demi kehidupan yang bahagia. Qala rahimahullah, faslun, fasal. Al-aqilu, orang yang berakal, ya'lamu anna hayatahu as-sahihata hayatus sa'adati wat tuma'ninah. Orang yang berakal tahu persis bahwasanya kehidupannya yang benar adalah kehidupan bahagia dan tenang. Yang mau hidup sebenarnya harus berusaha mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan. Wa annaha qasiratun jidda, dan bahwasanya kehidupannya itu sangatlah singkat, pendek. Orang berakal tahu bahwasanya hidupnya di atas muka bumi itu sebentar. Sepanjang apapun umurnya itu tetap saja singkat. Kenapa? Karena ada akhirnya. Beda hanya dengan kehidupan akhirat yang tak ada akhirnya. Sehingga orang yang berakal akan mengerti. Dia akan bandingkan kehidupan dunia sementara. Sepanjang apapun usianya dan umurnya, maka itu adalah waktu yang singkat. Dan tidaklah dunia dikatakan dunia kecuali dikarenakan lidunuwihi, karena dekat singkatnya. Allah musta'an. Fala yanbaghi lahu an yuqassiraha bil hammi wal istirsali ma'al akdar. Maka orang yang berakal tidak sepantasnya baginya untuk semakin memendekkan usianya itu, mengurangi usia yang pendek tadi, singkat tadi, dengan kesedihan dan terus berkelanjutan dalam hal-hal yang akdar, menyusahkan, hal-hal yang merepotkan, membuat gelisah. Artinya untuk apa terus-menerus memikirkan dan memendam rasa pedih dalam keadaan barakallahu fikum usia pendek, singkat. Kalau terus dia renungi kesedihannya, maka barakallahu fikum dia tidak akan bangkit dan semangat melaksanakan amalan yang membahagiakannya di negeri akhirat. Sedih, terbawa. Fa inna dzalika dhiddul hayati shahihah, karena hal itu tentunya bertentangan dengan kehidupan yang sehat. Fa yashухha bi hayatihi, maka hendaknya dia pelit dengan hidupnya. Dia pelit waktunya, jangan terlalu banyak dia luangkan untuk hal-hal yang hanya mendatangkan duka, derita. Kalau memang dia telah mendapatkan musibah yang mendatangkan luka, derita, maka jangan dia berlarut-larut terus memikirkan dan merasakan, tapi dia segera untuk pindah, bahasanya move on, ya tinggalkan. Berusaha barakallahu fikum untuk melakukan yang lebih baik, yang mana hal itu bisa membuat dia lupa apa yang telah berlalu dari kesedihan dan musibah yang menimpanya, sehingga dia pun bisa lebih aktif melaksanakan amalan yang bermanfaat dunia dan akhiratnya. Fa yashухha bin hayatihi, maka hendaknya dia pelit dengan hidupnya. Ayyadhhaba katsirun minhu nahban lil humumi wal aqdar, supaya jangan sampai hidupnya itu pergi banyak darinya dijarah oleh rasa duka dan ketidaktenangan. Wala farqa fi hadza bainal barri wal fajir, dan tidak ada dalam perbedaan dalam hal ini antara orang baik dan orang jahat, semuanya sama. Kalau terus berlarut-larut, terus dia dalam duka dan kegelisahan, maka kehidupannya itu banyak tersia-siakan.
Walakinnal mu'min lahu min at-tahaqquq bi hadzal wasfi al-haddal mu'awfar. Akan tetapi orang yang beriman, dia memiliki dari penerapan ini sifat yang lebih sempurna. Wan nasiban nafi', dan dia juga memiliki jatah yang paling bermanfaat, al-ajil wal ajil, baik yang segera ataukah yang akan datang. Wa yanbaghi aydan idza asabahu makruhun aw khafa minhu, dan sepantasnya juga baginya orang yang berakal apabila dia tertimpa sesuatu yang dibenci atau dia khawatir tertimpa sesuatu yang dibenci, ayuqarina baina baqiyatan ni'am al-hasilata baina baqiyatin ni'am al-hasilati lahu diniyatan wa dunyawiyah. Maka hendaknya dia membanding-bandingkan antara sisa-sisa kenikmatan yang dia dapatkan, baik kenikmatan agama ataupun kenikmatan dunia. Kalau dia kena suatu hal yang dibenci, makanya barakallahu fikum, jangan dia terus merasakan dan berlarut-larut dalam apa yang dia benci tadi, musibah petakannya. Dan barakallahu fikum, dia langsung bandingkan kenikmatan yang ada, yang lain. Sahih. Iya, itu musibah. Tentu barakallahu fikum punya luka dan rasa berat. Tapi barakallahu fikum, di saat dia tertimpa musibah tersebut, langsung bandingkan dengan kenikmatan yang lain. Misalnya barakallahu fikum, dia kecelakaan. Bisa saja barakallahu fikum hartanya rusak, hancur dengan kecelakaan itu. Tapi barakallahu fikum, jangan dia sesali, jangan juga dia terus berduka. Bandingkan bahwa begitu dia masih hidup, dia masih punya kesempatan mencari harta yang sama atau lebih. Bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan dia kenikmatan, hartanya memang habis, tapi keluarga yang bersamanya masih ada. Kenikmatan besar. Dan hendaknya dia dibandingkan dengan kenikmatan yang masih ada. Hartanya habis, agamanya selamat. Dia masih mampu untuk beribadah dan melaksanakan amal ketaatan yang menumpuk timbangan kebaikannya di hari kemudian. Sehingga barakallahu fikum, hal ini akan meringankan musibah yang menimpanya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan tentang orang yang terkena musibah, man asabahu musibatun falyatadhakkar bi musibati fahuwa ahwanu alaihi. Siapa yang kena suatu musibah, maka coba dia ingat-ingat musibah yang menimpaku. Itu dibandingkan musibahnya dengan musibahnya Nabi SAW, maka itu akan lebih mudah baginya. Yaitu barakallahu fikum, dia bandingkan bahwa saya masih punya kenikmatan, apa yang menimpa saya itu sedikit dibandingkan apa yang menimpa orang lain. Nah, wa bayyana ma asabahu min makruhin, dan dia bandingkan dengan apa yang menimpanya berupa hal yang dibenci. Wa indal muqaranati yatadhi'u kathrata ma huwa fihi minan ni'am. Begitu dia berusaha membanding-bandingkannya, maka akan jelas baginya apa yang dia mendapatkan dari kenikmatan. Ternyata sebanyak kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Wadmihlal ma asabahu minal makari, dan akan tersingkir apa yang menimpanya dari perkara yang dibenci. Wa kadzalika yuqarinu baina ma yakhafuhu min huduthi dararin alaihi wa bainal ihtimalatil katsirati fis salamati minha. Demikian juga dia bandingkan apa yang dia khawatirkan dari terjadinya kemudaratan atas dirinya dengan kemungkinan yang banyak, dibandingkan dengan keselamatan yang didapatkan darinya. Nah, begitu dia tertimpa musibah, barakallahu fikum, misalnya seperti yang kita sebutkan tadi, rusak kendaraannya, maka dia bandingkan ada kemungkinan yang lebih parah dari itu, dan dia selamat. Kemungkinan yang lebih parah, barakallahu fikum, satu keluarga habis, tewas dengan harta-hartanya, paling parah, tapi hanya hartanya saja yang rusak, sehingga di sana masih ada kenikmatan yang lebih besar. Nah, kemungkinan terbesar barakallahu fikum bukan hanya keluarganya saja yang mati, bahkan keluarga orang yang kena musibah, misalnya dia bawa kendaraan, dia tabrak, dia hantam, barakallahu fikum, bocor tangkinya, meledak. Bukan hanya dia yang terbakar, keluarga orang yang dia tabrak juga terbakar, tapi itu tidak terjadi, sehingga meringankan. Alhamdulillah. Yang terjadi adalah yang paling kecil daripada kemungkinan terbesar. Sehingga barakallahu fikum, dia yang tadinya kena musibah bisa bersyukur, alhamdulillah hanya kendaraan yang hancur, alhamdulillah hanya pagarnya orang saja yang patah,
Pagarnya saja yang roboh bisa jadi bikin lagi. Kalau orang nggak bisa dikembalikan nyawanya. Sehingga barakallahu fikum, ini diantara hal yang hendaknya dia banding-bandingkan supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan dan juga merasa duka. Fala yada'u al-ihtimal ad-dha'if yaghlibu al-ihtimalat al-katsirah al-qawiyyah. Maka jangan dia tinggalkan kemungkinan yang paling kecil, tapi hendaknya dia lebih dominankan kemungkinan terbesar yang kuat, sehingga dia pun bisa bersyukur kemungkinan terbesar itu tidak terjadi. Wa bidzalika yazulu hammuhu wa khaufuh, maka dengan itu akan sirna duka dan khawatirnya. Wa yuqaddiru a'zama ma yakunu min al-ihtimalati allati yumkin an tusibah, dan hendaknya dia menetapkan kemungkinan terbesar yang bisa saja menimpanya. Fa yuwattin nafsahu li huduthiha in hadathat, lalu dia berusaha untuk latih dirinya kalau memang terjadi dia harus siap. Kalau memang terjadi dia harus siap. Kenapa barakallahu fikum? Sebagian orang gila. Sahih. Begitu dia kena musibah, dia tidak pernah memprediksikan kemungkinan terbesar. Dia dapatkan kemungkinan terbesar, dia tidak punya kesiapan, gila. Stres, bahkan bunuh diri. La ilaha illallah. Kenapa? Hidupnya singkat pendek, lalu dia habiskan dengan perkara yang sia-sia, bunuh diri dan dosa. Allah musta'an. Oleh karena itu beliau katakan di sini, wa yuqaddir a'zam ma yakunu minal ihtimalat, hendaknya dia takdirkan, tetapkan kemungkinan terbesar yang mungkin saja terjadi. Fa yuwattin nafsahu li huduthiha in hadathat, lalu dia persiapkan dirinya apabila terjadi, kalau memang terjadi. Apa yang harus dilakukan, tindakan apa, sikapnya bagaimana. Sahih. Bahkan barakallahu fikum, sebagian orang anak yang dicintainya begitu mati gila. Apalagi barakallahu fikum kebanyakan wanita, dia pun langsung melakukan amalan-amalan jahiliyah, dia tarik-tarik rambutnya, dia tarik-tarik pakaiannya, dia robek-robek, dia teriak-teriak sampai gila. Dianggap anaknya masih hidup padahal sudah tidak ada. Dan dia terus terbayang bahwasanya anaknya ada, dia ajak cerita padahal tidak ada. Boneka ambil mungkin. Nah, yang udah kesemakan esok lagi. Kenapa barakallahu fikum? Karena dia tidak memiliki kekuatan dan dia tidak memiliki kesiapan apa yang mungkin terjadi di perkara terbesar. Wa yas'a fi daf'i ma lam yaqa' minha. Setelah dia tetapkan hal yang terbesar yang mungkin saja terjadi, dia usahakan untuk menyiapkan dirinya kalau terjadi, dan dia berusaha untuk menangkal apa-apa yang belum terjadi. Jangan sampai terjadi. Wa fi raf'i ma waqa'a aw takhfifihi, atau dia berusaha untuk mengangkat kalau sudah terjadi. Kalau tidak mampu mengangkat secara keseluruhan, takhfifihi, dia berusaha untuk meringankan apa yang sudah terjadi. Nah, ini barakallahu fikum fasal berikutnya yang disebutkan oleh penulis.